Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 15 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas hari Sabat, di mana kami dapat memuji dan memuliakan Bapa dan Yesus Kristus dalam seluruh ibadah dan pelayanan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon kehadiran roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami mengerti dan menghidupkannya. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ega Tamara Damanik. Kepada Saudari Ega, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Renungan malam pada tanggal 15 November 2025 berjudul Bukan kegembiraan maupun sensasionalisme. Ayat inti diambil dari Titus 2, ayat 7 dan 8. Dalam segala hal jadikan dirimu teladan dalam berbuat baik. Dalam pengajaran tunjukkanlah kemurnian, kesungguhan, ketulusan, perkataan yang sehat dan tak tercela, supaya lawan bicaramu menjadi malu, karena tidak ada hal buruk yang dapat dikatakan tentangmu. Tuhan memiliki pekerjaan untuk Anda lakukan. Dan jika Anda mendengarkan suaranya, Anda tidak akan ditinggalkan dalam kegelapan. Juru Selamat berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Yohanes 10 ayat 27. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Ayat 5. Saya yakin bahwa Tuhan sedang menyatakan kepada Anda kesempurnaan dan kepenuhan pekerjaan penebusan, agar seluruh hati Anda dipenuhi dengan kasih dan ucapan syukur, dan agar Anda dapat menyatakan kepada orang lain apa yang Tuhan nyatakan kepada Anda. Gambar Kristus yang terukir di hati tercermin dalam karakter, dalam kehidupan nyata, hari demi hari, karena kita mewakili Juru Selamat pribadi. Roh Kudus dijanjikan kepada semua orang yang memintanya. Ketika Anda menyelidiki kitab suci, Roh Kudus berada di sisi Anda, menjelma menjadi Yesus Kristus. Kebenaran adalah prinsip hidup yang bersinar dengan sangat jelas bagi pemahaman, dan kemudian, inilah saatnya untuk menyampaikan firman dari Kristus yang hidup. Kami adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Kristus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau pasti telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup, air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yohanes 4 ayat 10-14. Mereka yang menerima pencurahan Injil Kristus yang datang dari hati yang dipenuhi Roh Kudusnya akan memberikan terang, penghiburan, dan harapan bagi hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Bukan kegembiraan yang ingin kita ciptakan, melainkan pertimbangan yang mendalam dan sungguh-sungguh, agar mereka yang mendengar akan melakukan pekerjaan yang nyata dan murni yang akan bertahan selamanya. Kita tidak haus akan kegembiraan, akan hal-hal yang sensasional. Semakin sedikit kita menginginkannya, semakin baik. Penalaran yang tenang dan sungguh-sungguh dari kitab suci sangatlah berharga dan membuahkan hasil.
Inilah rahasia keberhasilan dalam memberitakan juru selamat pribadi yang hidup dengan cara yang begitu sederhana dan sungguh-sungguh, sehingga orang-orang dapat berpegang teguh pada kuasa firman kehidupan melalui iman. The Portion Collection halaman 101 dan 102. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ega. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam ini berjudul Bukan Kegembiraan Maupun Sensasional. Kegembiraan yang dimaksud adalah kegembiraan yang meluap atau kehebohan. Tuhan memiliki pekerjaan untuk kita lakukan, dan jika kita mendengarkan suaranya, kita tidak akan ditinggalkan dalam kegelapan. Juru Selamat berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Yohanes 10 ayat 27. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Pekerjaan pelayanan yang kita lakukan tidak bergantung pada daya tarik sensasional atau emosi yang berlebihan. Rasul Paulus kepada Titus, anaknya yang sah menurut iman, berkata di dalam ayat inti Titus 2 ayat 7 dan 8. Dalam segala hal, jadikan dirimu teladan dalam berbuat baik. Dalam pengajaran, tunjukkanlah kemurnian, kesungguhan, ketulusan, perkataan yang sehat dan tak tercela, supaya lawan bicaramu menjadi malu, karena tidak ada hal buruk yang dapat dikatakan tentangmu. Kekuatan teladan dalam berbuat baik adalah cerminan dari karakter Yesus. Perkataan dan tindakan kita harus sehat dan tidak bercela, agar orang lain tidak memiliki alasan untuk mencela pelayanan kita. Kita mewakili Yesus dalam berbuat baik. Penyampaian firman yang serius, kita harus menyajikan kebenaran kitab suci dengan ketenangan, kesungguhan, dan kedalaman, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga menghasilkan pertimbangan yang mendalam dan perubahan hidup yang bertahan lama, bukan hanya kegembiraan sesaat. Rasul Paulus dalam suratnya di dalam 2 Korintus 3 ayat 3 berkata, "Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia." Karakter kita, kehidupan nyata hari demi hari, adalah bukti kasih dan pekerjaan penebusan Kristus. Integritas karakter hanya mungkin jika kita secara pribadi mendengarkan dan mengikuti pimpinan Tuhan, bukan suara-suara asing dunia ini. Gambaran pimpinan Tuhan disebutkan oleh Rasul Yohanes bahwa Yesus adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Kita bisa buka kembali Yohanes 10 ayat 27 berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Sebagai pengikut Yesus, kita menerima pencurahan Roh Kudus-Nya akan memberikan terang, penghiburan, dan harapan bagi hati yang lapar dan haus akan kebenaran. Tujuan kita adalah agar pendengar melakukan pekerjaan yang nyata dan murni yang akan bertahan selamanya, bukan sekedar terhibur secara emosional. Karenanya, nasihat Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita sekarang ini, sebagaimana di dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. "Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu." Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, penalaran dari kitab suci yang tenang dan sungguh-sungguh, bukan sensasionalisme, adalah rahasia keberhasilan.
Karena itu mengarahkan orang pada kuasa firman Allah, bukan pada orator atau pembicara. Selanjutnya, Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 2 ayat 4 dan 5. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita ingat bahwa kuasa untuk mengajar dan hidup sebagai teladan datang dari Roh Kudus, yaitu Roh Yesus yang merupakan kekuatan Allah bagi kita. Kita hanya dapat memberikan terang, penghiburan dan harapan yang sejati jika hati kita sendiri dipenuhi Roh Kudus-Nya dan dipenuhi dengan kasih dan ucapan syukur dari pekerjaan penebusan. Roh Nubuat di dalam Counsels for the Church halaman 325 paragraf 6 berkata, engkau boleh yakin bahwa agama yang murni dan tidak bernoda bukanlah agama yang sensasional. Allah tidak pernah membebani siapapun dengan beban untuk mendorong hasrat akan doktrin dan teori spekulatif. Saudara-saudaraku, jauhkanlah hal-hal ini dari pengajaranmu. Jangan biarkan hal-hal ini memasuki pengalamanmu. Jangan biarkan pekerjaan hidupmu dirusak olehnya. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita telah melihat bahwa rahasia keberhasilan dalam memberitakan juru selamat yang hidup bukanlah melalui pencarian kegembiraan atau hal-hal yang sensasional. Keberhasilan sejati datang dari penalaran yang tenang dan sungguh-sungguh dari kitab suci yang mengalir dari hati yang dipenuhi oleh Roh Yesus Kristus dan yang tercermin dalam karakter yang tidak tercela. Tuhan memiliki pekerjaan yang nyata dan murni untuk kita lakukan. Pekerjaan yang akan bertahan sampai selama-lamanya. Banyak orang keliru menganggap bahwa kesuksesan pekabaran Injil bergantung pada pertunjukan lahiriah, lalu menyampaikan pesan kebenaran dengan gaya yang berlebihan. Padahal, ini sama saja dengan menggunakan api biasa, bukan api suci yang dinyalakan Allah. Tuhan tidak dimuliakan dengan cara kerja seperti ini. Pekerjaannya tidak diselesaikan dengan pemberitahuan yang mengejutkan dan pertunjukan lahiriah. Kiranya renungan malam ini membawa pembaruan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Biarlah kami jadi teladan dalam berbuat baik dan dalam pengajaran, serta menunjukkan kemurnian, kesungguhan, ketulusan, perkataan yang sehat dan tak tercela dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan banyak jiwa yang dapat melihat karakter Yesus melalui kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Mohon ampuni kami atas pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.